Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai stoikiometri dan konsep mol. Video ini merupakan tugas mata kuliah kimia terapan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI dan Ibu Rizky Gusri Utami MSc. Adapun anggota kelompok kami di antaranya adalah saya sendiri, Azizah Salsabila, dengan NIM 22075010. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 22075019. Saya Friska Dwi Amalia dengan NIM 22075023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilianda dengan NIM 22075093. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 22075194. Sebelum masuk pada pembahasan, ada 6 topik yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu pengertian stoikiometri. Kedua, konsep dasar stoikiometri. Yang ketiga, hukum stoikiometri. Keempat, konsep mol dan jumlah zat. Kelima, perhitungan stoikiometri. Dan yang keenam, aplikasi dari stoikiometri. Pengertian stoikiometri. Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu stoikeion yang artinya elemen dan kata metron yang berarti mengukur. Jadi, secara sederhana, stoikiometri dapat diartikan sebagai pengukuran elemen. Konsep dasar stoikiometri. Dalam ilmu kimia, stoikiometri merupakan ilmu terkait kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat yang dimaksud adalah massa, volume, jumlah mol, dan jumlah partikel. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai reaksi stoikiometri jika reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Dalam kimia, dikenal 3 jenis stoikiometri, yaitu yang pertama, stoikiometri reaksi, yang berhubungan dengan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Seringkali, stoikiometri ini digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Yang kedua, stoikiometri komposisi, yang berkaitan dengan hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Stoikiometri komposisi ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat. Dan yang terakhir, stoikiometri gas, merupakan jenis stoikiometri tentang reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Pada stoikiometri juga dikenal beberapa istilah. Yang pertama, massa atom relatif, merupakan perbandingan massa suatu atom pada suatu unsur. Yang kedua, massa molekul relatif, yaitu perbandingan massa suatu molekul senyawa, baik massa atom relatif maupun massa molekul relatif, perbandingannya dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon 12 atau C12. Selanjutnya, mol, yaitu satuan yang menyatakan banyaknya zat, dan molaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Molaritas ini seringnya dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Adapun rumus dari stoikiometri adalah mol sama dengan massa per molekul relatif sama dengan volume per 22,4 LSTP sama dengan jumlah molekul per 6,2 kali 10 pangkat 23. Angka 22,4 L adalah volume gas secara ideal dalam kondisi standar temperatur and pressure atau STP, sedangkan angka 6,02 dikali 10 pangkat 23 adalah tetapan Avogadro
Artinya, 1 mol zat mempunyai jumlah partikel sama, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 2. Saya akan melanjutkan materi tentang hukum stoikiometri. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Yang pertama, ada hukum kekekalan massa. Hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Hukum itu ditemukan saat Lavoisier membakar merkuri cair putih dengan oksigen hingga berubah menjadi merkuri oksida berwarna merah. Kemudian, ia juga memanaskan merkuri oksida merah itu sampai kembali terbentuk merkuri cair putih dan oksigen. Dalam penelitian itu, Lavoisier lantas menemukan bahwa ada peran gas oksigen dalam reaksi pembakaran. Massa oksigen pada saat proses pembakaran ternyata sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Bunyi dari hukum ini adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekekalan massa karena dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. Lalu yang selanjutnya ada hukum perbandingan tetap. Hukum ini diperkenalkan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Ia menemukan bahwa setiap senyawa disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum tersebut berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Salah satu contoh eksperimennya adalah reaksi unsur hidrogen dengan oksigen membentuk senyawa air, dan kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dengan oksigen bereaksi tetap sama, yaitu 1:8. Yang selanjutnya, ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya ada hukum perbandingan volume. Hukum yang juga dikenal sebagai hukum perbandingan volume ini ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Joseph Gilasek. Dalam penelitiannya, ia ingin membuktikan tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Hasil dari penelitian itu mendapat kesimpulan bahwa suhu dan tekanan mempengaruhi perubahan gas. Percobaan sederhana yang dilakukannya menghasilkan perbandingan volume hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2:1:2. Nampak bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur dan senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Bunyi hukum perbandingannya ialah, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang selanjutnya ada hukum hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro merupakan teori yang ditemukan oleh Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Dalam penelitiannya, Avogadro menemukan bahwa partikel unsur tidak harus selalu berupa atom tunggal, tetapi dapat juga berupa molekul unsur atau dua atom atau lebih. Hipotesis dari Avogadro itu lantas mengatakan, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, konsep mol dan jumlah zat. Dalam stoikiometri, satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam zat dinamakan mol. Dalam 1 mol, zat akan sama dengan jumlah partikel-partikel dalam 1 mol zat lainnya. Namun, massa setiap dalam 1 mol tidak sama. Mol dapat digunakan sebagai jembatan penghubung antara massa zat dengan jumlah partikel. Selanjutnya, jumlah volume 1 mol gas. Volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol, atau volume gas sama dengan
mol dikali 22,4 L atau mol untuk keadaan STP. Hipotesis Avogadro dapat juga ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. PV per NT sama dengan R atau PV sama dengan N RT, yang dimana P tekanan, V volume, N jumlah mol, T suhu, R konstanta gas universal sama dengan 0,082 L dikali ATM dikali mol min pangkat 1 K min pangkat 1. Hubungan antara massa zat, jumlah partikel, dan volume gas. Untuk mempermudah perhitungan jumlah partikel dari massa molar atau volume molar gas dan sebaliknya, maka dibuat skematis hubungan mol sebagai berikut, yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada aplikasi stoikiometri. Yang pertama, konsep dasar. A. Rumus kimia suatu zat menyatakan jenis dan jumlah relatif atom yang terdapat dalam hal tersebut. B. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom dalam molekul tersebut. C. Rumus empiris merupakan rumus perbandingan paling sederhana unsur-unsur dalam rumus. D. Massa atom relatif AR menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur. E. Massa molekul relatif MR adalah bilangan yang menyatakan harga perbandingan massa satu molekul suatu senyawa. Berikutnya ada stoikiometri reaksi. Stoikiometri merupakan bidang kajian ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif zat-zat kimia yang terlibat dalam reaksi kimia. Contohnya 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Persamaan kimia di atas mengandung makna dua molekul makna H2 ditambah 1 molekul O2 menjadi 2 molekul H2O atau 2N molekul H2 ditambah N molekul O2 menjadi 2N molekul H2O. Dapat disimpulkan bahwa koefisien reaksi pada persamaan kimia menunjukkan perbandingan jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Berikutnya ada stoikiometri larutan. Pada stoikiometri larutan, di antara zat-zat yang terlibat reaksi sebagian atau seluruhnya berada dalam bentuk larutan. Jika larutan asam dicampurkan dengan larutan basa, yang akan terjadi reaksi, yaitu reaksi pengikatan H+ dari asam oleh OH- dari basa menghasilkan air H2O. Reaksi ini disebut reaksi neutralisasi. Contoh, asam ditambah basa menjadi garam ditambah air. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Aplikasi stoikiometri dalam perhitungan kimia dan kehidupan sehari-hari. Perhitungan kimia dapat pengubahan mol ke gram atau sebaliknya. Pengubahan massa ke jumlah partikel, rumus empiris dan rumus molekul. Pada kehidupan sehari-hari terdapat pada pengisian aki, gejala kapilaritas pada air, toair kinetik gas, kalorimeter, memanaskan atau memasak air. Stoikiometri gas terdapat 3 hukum. Yang pertama ada hukum Boyle, berhubungan dengan volume gas dan tekanan gas pada suhu tetap. Hukum Boyle dirumuskan dengan PV dan konstan sama dengan konstan atau P1V1 sama dengan P2V2, yang mana P sama dengan tekanan, V sama dengan volume gas. Yang kedua, hukum Gay-Lussac, berhubungan antara volume dan gas pada tekanan yang sama. Hukum Gay-Lussac dirumuskan dengan V bagi T sama dengan konstan atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 per T2, yang mana V sama dengan volume, T sama dengan suhu. Yang ketiga, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac merupakan sintetis dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, sehingga kedua rumus tersebut disatukan menjadi P kali V per T sama dengan konstan atau P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sedangkan dalam kondisi ideal, rumus persamaan gas ideal menurut hukum Boyle-Gay-Lussac adalah P kali V sama dengan N kali K kali T, yang mana K sama dengan konstanta Boltzmann dalam kurung 1,38 dikali 10 dikurang 23 J kali K min 1.
N jumlah partikel gas. Yang keempat, persamaan umum gas ideal. Rumus persamaan umum gas ideal P kali V sama dengan N kali R kali T, yang mana P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, N sama dengan jumlah mol gas, R retapan gas sama dengan 8,314 kJ kali mol min 1 kJ K kali K min 1 sama dengan 0,08205 lilir kali ATM kali mol min 1 kali K min 1. T sama dengan suhu gas. Sedangkan jumlah mol dapat dicari dengan rumus N sama dengan massa total gas per massa molekul relatif partikel sama dengan GR atau per MR, yang mana N sama dengan jumlah mol, M sama dengan massa total gas, M besar sama dengan molekul relatif partikel. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk kepada perhitungan stoikiometri. Di sini akan membahas beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Soal pertama, perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa besi dan massa belerang yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa besi sulfida dengan 21 gram besi tanpa sisa reaksi? Penyelesaian. Besi memiliki perbandingan massa 7 dengan berat yang belum diketahui. Belerang memiliki perbandingan 4 dengan berat yang belum diketahui pula. Sedangkan besi sulfida memiliki perbandingan hasil daripada penambahan besi dan belerang yaitu 11 dan dengan berat 21 gram. Massa belerang sama dengan 4/11 dikali 21 sehingga didapatkan hasil 7,64 gram. Berikutnya massa besi sama dengan 7/11 dikali 21 sama dengan 13,36 gram. Jadi, massa belerang untuk membentuk 21 gram besi sulfida adalah 7,64 gram dan massa besi adalah sebanyak 13,36 gram. Contoh soal 2. Jika 2,7 gram aluminium dilarutkan dalam 500 ml larutan H2SO4 atau asam sulfat, menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen, maka molaritas H2SO4 adalah, penyelesaiannya, massa daripada aluminium 2,7 gram per 27 gram mol sama dengan 0,1 mol. 500 ml sama dengan 0,5 liter. 2 aluminium ditambah 3 H2SO4 sehingga menjadi aluminium 2SO4 3 ditambah dengan 3 H2. 0,1 mol dikali dengan 3 per 2 dikali 0,1 sama dengan 0,15 mol. Jadi molaritas daripada H2SO4 sama dengan 0,15 mol per 0,5 liter. Sama dengan 0,3. Contoh soal 3. Bila 0,24 gram zat yang mengandung karbon memerlukan 112 mili oksigen pada satuan standar temperatur dan pressure untuk membakar semua karbon, maka persentase karbon dalam zat adalah, penyelesaiannya, karbon ditambah dengan O2 menjadi CO2. Mol daripada O2 sama dengan 0,112 L per 22,4 mol per L sama dengan 0,05 mol. Mol karbon sama dengan 0,005 mol dikali 12 sama dengan 0,06 mol. Persentase daripada karbon sama dengan 0,06 mol dikali 0,24 gram dikali 100%, sehingga hasilnya didapatkan adalah 25%. Baiklah, sekian pembahasan mengenai stoikiometri dan konsep mol oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.